Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bidler, welcome back to channel JM Arrival bareng Anas di sini, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Anas ucapin terima kasih buat kalian semua yang masih setia di channel JM Arrival, dan sebagai bentuk dukungan motivasi buat kita agar tetap terus berkarya. Buat kalian yang belum gabung, kalian bisa subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JM Arrival. Dan tentunya jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel JM Arrival. Oke sobat bidler, gak terasa kita udah berada di pertengahan bulan Ramadan. Gimana nih? Puasa kalian masih lancar? Dan di sini Anas ngucapin berdoa juga buat kalian, semoga kita bisa sampai ke hari kemenangan, yakni Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Dan di pertemuan kali ini Anas akan mereview salah satu produk senapan angin hasil karya pengrajin senapan dari daerah kita sendiri, yaitu daerah Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, pada pertemuan kali ini Anas akan mereview senapan angin Bocap Jawa 500 cc. Dan sebelum kita beranjak untuk mereview senapannya, Anas bakal nunjukin cuplikan video dari senapan angin Bocap Jawa 500 cc untuk sobat bidler. Oke sobat bidler, itu tadi tampilan dari senapan angin Bocap Jawa 500 cc. Dan langsung saja kita akan mereview satu persatu bagian dari senapan Bocap ini. Nah, yang pertama akan kita review adalah di bagian laras. Nah, laras dari senapan ini terbuat dari baja seamless OD13 menggunakan alur atau ulir 9 dan memiliki panjang 60 cm. Kemudian laras pada senapan ini juga sudah dilengkapi dengan pelindung laras atau serombong yang terbuat dari bahan aluminium OD19. Mungkin sebagian sobat bidler sudah paham dengan apa yang namanya alur. Di sini Anas akan menjelaskan bagi sobat bidler yang belum paham apa itu alur. Sebenarnya pemakaian istilah alur dan ulir ini akan merujuk pada hal yang sama. Namun poin terpentingnya adalah ada berbagai macam jumlah alur yang dipakai pada senapan. Namun jika dijelaskan satu persatu tentunya akan menyita banyak waktu dan hal tersebut akan membuat sobat bidler merasa bosan. Maka dari itu Anas akan menjelaskan poin terpenting bahwasanya perbedaan jumlah alur ini akan mempengaruhi laju dan juga daya hancur yang dihasilkan dari mimis. Perbedaannya dapat dijelaskan, semakin banyak alur pada laras, maka perputaran mimis yang ada di dalam laras ini akan jauh lebih stabil. Sehingga ketika mimis keluar dari laras, tekanan angin atau udara tidak berpengaruh besar pada laju mimis. Sehingga akurasi yang dihasilkan jauh lebih baik. Jadi untuk long range ini direkomendasikan untuk menggunakan alur yang lebih banyak. Nah, sedangkan untuk jumlah alur yang semakin sedikit, meskipun akurasinya tidak sebagus dibandingkan dengan laras yang menggunakan alur 12, sebenarnya tingkat akurasinya tidak jauh berbeda apabila digunakan pada jarak 50 meteran. Nah, sebaliknya, untuk ulir yang semakin sedikit, meskipun akurasinya tidak sebagus dibandingkan dengan alur yang lebih banyak, maka laras yang memiliki alur lebih sedikit ini akan mempunyai ataupun memiliki daya hancur yang semakin besar. Namun, sobat bidler tidak perlu khawatir karena senapan angin yang menggunakan laras dengan alur 9 jika dibandingkan dengan laras yang menggunakan alur 12, sebenarnya tingkat akurasinya tidak jauh berbeda ketika digunakan pada jarak 50 meteran. Kemudian di bagian ujung laras juga sudah dilengkapi dengan nepal, tempat untuk pemasangan peredam ataupun muzzle brake. Jadi ini semua tinggal selera sobat bidler, tinggal milih mode silent ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita beralih ke bagian tabung. Nah, tabung dari senapan ini menggunakan tabung Bocap 500 cc berbahan dural dengan kapasitas pengisian angin 3000 PSI. Namun, untuk tingkat keamanan dari produsen ini menyarankan bahwa tekanan angin dari tabung ini cukup berada di angka 2500 hingga 2700 PSI.
Kemudian untuk pengisian angin dari senapan ini bisa menggunakan coupler PCP model drat yang ada di bawah ini. Nah, untuk pengisian anginnya kalian bisa menggunakan pompa PCP ataupun kompresor khusus atau juga bisa menggunakan tabung scuba. Dan untuk letak manometer ini berada di samping kanan, masih menggunakan model standar dengan kapasitas 3500 PSI. Nah, seperti yang sudah Anas jelaskan di awal bahwa untuk tingkat keamanan kalian cukup di angka tekanan 2500 hingga 2700 PSI. Oke sobat bidler, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu chamber. Nah, chamber dari senapan ini terbuat dari full bahan kuningan. Dan chamber ini juga sudah dilengkapi dengan reel mounting. Nah, reel mounting ini fungsinya bisa untuk memasang aksesoris seperti teleskop, laser, lampu, dan aksesoris yang lainnya. Kemudian untuk setelan per hammer atau setelan powernya ini bisa disesuaikan atau bisa diatur sesuai dengan keinginan sobat bidler. Nah, cara penyetelannya cukup mudah, jadi kalian cukup memutar drat setelan power yang ada di belakang chamber. Kemudian untuk memasukkan mimis pada senapan ini bisa menggunakan magazin atau adaptor single shoot yang sudah disediakan. Mimis yang digunakan ini masih menggunakan mimis standar yaitu kaliber 4,5. Nah, sedangkan untuk magazin bawaan yang dijadikan bonus ini memakai magazin 14 round. Jadi semisal sobat bidler ingin menggunakan magazin dengan jumlah mimis yang berbeda, kita persilahkan untuk mencobanya sendiri. Oke sobat bidler, kita lanjut ke bagian grendel dari senapan ini. Nah, grendel dari senapan ini menggunakan model set lever. Dan cara pemakaiannya pun cukup mudah, sobat bidler tinggal tarik lalu dorong. Kemudian cancel kokang pada senapan ini berada di bawah grendel, dan cancel kokang ini akan mempunyai fungsi khusus, terlebih jika menggunakan magazin. Kemudian tuas dari cancel kokang ini bisa menarik hammer tanpa harus memutar magazin. Kemudian picu dari senapan ini terbuat dari bahan baja dan juga sudah dilengkapi dengan pelindung picu yang terbuat dari bahan alumini. Dan kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu popor dari senapan bocap Jawa 500 cc. Nah, sebagian besar popor dari senapan ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan model up down. Kelebihan dari menggunakan bahan kayu mahoni pilihan dibandingkan dengan kayu yang lain, karena kayu mahoni memiliki karakter serat yang halus dan juga kandungan minyak alaminya sangat rendah. Jadi menurut saya pribadi, meskipun popor ini tidak dicat, akan tetap bagus karena memiliki warna alami yang eksotis dan unik. Nah, dengan mempertimbangkan segala aspek yang sudah Anas jelaskan tadi, bahwa tingkat akurasi dari senapan ini kurang lebih bisa mencapai sekitar 50 meter, dan untuk jangkauannya bisa mencapai 100 meter. Oke sobat bidler, itu tadi adalah penjelasan dari senapan angin bocap Jawa 500 cc. Sekarang yang terpenting adalah Anas akan men-sharekan harga dari senapan ini. Kira-kira berapa sih kantong yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan senapan ini? Dan senapan ini oleh tim JMA Rifle dibanderol dengan harga Rp2.500.000 dan itu belum termasuk jasa ongkir. Dan perlu diketahui bahwasanya dengan harga segitu ini jauh lebih murah dibandingkan dengan bocap pada umumnya. Nah, dengan yang sudah Anas sebutkan harga tersebut, kalian bisa mendapatkan kelengkapan standar full set seperti tali sandang, peredam, mimis tes, gantungan mimis, magazin, dan adaptor single shoot. Seperti yang sobat bidler ketahui bahwasanya di channel JMA Rifle ini kita ridikan berbagai macam varian senapan dan juga berbagai macam varian aksesorisnya. Tentunya semua ini dalam kondisi baru dan juga jaminan bahwa setiap barang yang kita kirimkan sudah lolos quality control. Jadi buat kalian sobat bidler jangan ragu untuk order di channel JMA Rifle, baik senapan saja maupun senapan full set. Apalagi setiap pembelian senapan full set kalian akan mendapatkan harga khusus. Masih tetap di channel JMA Rifle bareng Anas di sini, dan semoga penjelasan tadi bisa memberikan pemahaman tentang dunia senapan bagi sobat bidler. Dan buat sobat bidler yang belum paham, kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar atau juga bisa menghubungi kontak kami yang mana nomornya sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan di sini Anas mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tentunya di sini Anas mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sobat bidler.
Dan sekali lagi buat kalian, Anas ingatkan yang belum gabung, kalian bisa subscribe, share, like, dan juga komen video-video yang ada di channel JMA Rival. Dan yang terpenting, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel JMA Rival. Dan saatnya Anas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.